Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desi Bunga dengan NIM 2003020082 kelas C semester 1 jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi review buku ke-10. Pengertian sosiologi. Sosiologi adalah studi sistematis dan ilmu tentang perilaku manusia, kelompok sosial, dan masyarakat. Sosiologi memeriksa kekuatan struktur dan kelembagaan yang membentuk kehidupan sehari-hari, perilaku, dan nilai-nilai sosial kita, dan melihat bagaimana kita membentuk, menciptakan struktur dan institusi sosial tersebut. Membandingkan dan membedakan sosiologi dengan ilmu sosial dan perilaku lainnya dan disiplin ilmu terkait. Sosiologi imajinasi. Dengan menggunakan sosiologi, kita semua ilmu sosial dan perilaku berfokus pada perilaku orang dan berusaha menjelaskan, setidaknya sampai batas tertentu, apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka melakukan, dan mengapa mereka melakukannya. Namun, setiap disiplin memiliki penekanan dan fokus utama yang berbeda, yang membedakannya dari yang lain. Yang pertama, sosiologi mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada struktur sosial, kelompok sosial, interaksi, dan masyarakat. Yang kedua, psikologi mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada individu, kepribadian, dan biologi. Ketiga, antropologi mempelajari perilaku manusia, masa lalu, dan penekanan pada budaya, masa lalu, dan budaya masyarakat para industri. Yang keempat, sejarah mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada orang dan peristiwa di masa lalu. Yang kelima, ekonomi mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada ekonomi dan pertukaran barang dan jasa. Yang keenam, ilmu politik mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada institusi politik, pemerintah, kekuasaan, dan otoritas. Ketujuh, peradilan pidana bidang terapan yang menggunakan teori sosial dan kriminologis untuk menjelaskan, menciptakan penyebab dan pengendalian kesejahteraan, berfokus pada prosedur pidana, penegakan hukum, dan koreksi. Kedelapan, pekerjaan sosial bidang terapan yang menggunakan teori sosial dan psikologi untuk menjelaskan masalah sosial dan untuk mengoperasikan lembaga yang dirancang untuk mengurangi beberapa konsekuensi dari masalah ini. Memahami kehidupan dalam masyarakat global. Salah satu konsekuensi sosial paling signifikan dari abad ke-20 adalah transformasi dunia terpisah negara bangsa yang dengan sejarah, budaya, dan pengalaman sosial yang unik menjadi desa global yang besar. Dunia telah berubah dan memahami sifat perubahan ini sangat penting untuk mengembangkan pemahaman sosial tentang kehidupan kita dan dunia di sekitar kita. Tidak ada perubahan yang lebih nyata dan kuat selain kemampuan kita untuk mengkomunikasikan informasi, mengangkut orang, dan memindahkan sejumlah besar modal ke seluruh dunia dengan cepat. Globalisasi mengacu pada interaksi di antara orang-orang di seluruh dunia. Proses di mana barang, informasi, orang, uang, komunikasi, modal, dan bentuk budaya lainnya bergerak melintasi batas negara. Kemajuan teknologi dalam komunikasi, transportasi, impor, dan ekspor telah membuat ideologi dan kebijakan isolasi
Isolasionisme sosial tidak hanya konyol, tetapi juga mustahil, seperti yang dikatakan seorang sosiolog. Globalisasi mengubah setiap hal. Beberapa hal sosiologi dapat dibentuk kembali atau terancam. Mereka tidak bisa lagi diterima begitu saja. Pengakuan bahwa kita hidup dalam masyarakat global merupakan bagian integral dari berpikir secara sosiologis dan mengembangkan imajinasi sosial. Imajinasi sosial artinya memahami diri kita sendiri dalam konteks sosial yang lebih luas. Sepanjang buku ini kami berfokus pada aspek global dari masalah yang diteliti dan memanfaatkan banyak studi dan contoh dari seluruh dunia. Kesadaran global juga membantu kita untuk mempertanyakan kesalahpahaman budaya dan media tentang orang-orang yang tinggal di negara dengan budaya yang sangat berbeda dari budaya kita. Mengenal keberagaman. Bayangkan sebuah dunia di mana setiap orang persis sama, semua orang mirip, bertindak sama, berbicara sama, dan berpikir serupa. Betapa dunia yang sederhana dan tidak menarik itu, meskipun terkadang menyenangkan, berada di sekitar orang-orang dengan latar belakang dan minat yang sama. Dunia ini jauh lebih kompleks dari itu. Kita hidup di dunia ini di mana keragaman memang bumbu kehidupan. Globalisasi telah meningkat mobilitas. Dibayangkan betapa menyedihkan musik sosial orang-orang dari latar belakang ras dan etnis yang berbeda kebangsaan, agama, dan budaya. Berpikir sosial dan kritis. Berpikir secara sosiologi adalah bentuk berpikir kritis yang melibatkan penilaian ide, pertanyaan, dan informasi secara objektif. Ini memerlukan mendefinisikan masalah, melihat di bawah permukaan ide yang umum dipegang, mempertanyakan asumsi, menganalisis bukti secara logis dan sistematis, menganalisis biasa, menghindari reaksi spontan, emosional terhadap masalah dan argumen, membentuk solusi yang masuk akal untuk masalah dan mengembangkan toleransi untuk hal tersebut. Jumlah ketidakpastian dan ambiguitas. Sederhananya, pemikiran sosial melibatkan mengajukan pertanyaan dan mempertanyakan jawaban. Ini membutuhkan melihat lebih dekat dan dunia sosial kita. Perubahan iklim sosial, revolusi industri. Sebelum industri, masyarakat Eropa dicirikan oleh sistem feodal yang terdiri dari tuan tanah, tuan kaya yang memiliki rumah besar dan sejumlah besar petani, budak yang mengelola tanah, dan dengan demikian secara ekonomi terikat pada para tuan dan rumah mereka untuk menghidupi. Saat para bangsawan meninggal, terlantar atau saling mengusir dari tanah mereka, manor dibagi menjadi pertanian kecil yang digarap oleh pemilik baru dan keluarga mereka, dan desa-desa kecil dengan kelas pedagang yang muncul dan dikembangkan sebagai pusat ekonomi dan komunikasi sosial yang penting. Perubahan iklim intelektual, kebangkitan ilmu pengetahuan. Para sarjana sering mengembangkan abad ke-18 sebagai zaman nalar atau pencerahan, karena selama ini budaya barat muncul menjadi era baru pemikiran sosial. Selama beberapa abad,
dan sebagai hasil dari banyak perjuangan cara dominan penjelasan peristiwa sosial bergeser dari teologis ke ilmiah daripada mengitakan perilaku manusia dan kondisi sosial dengan kekuatan supernatural. Orang mencari penjelasan yang logis, rasional, dan sebab akibatnya universitas menggantikan gereja sebagai sumber utama ilmu pengetahuan. Sosiologi Eropa awal, karya beberapa sarjana abad ke-19 memberikan dasar bagi sosiologi, sementara salah satunya adalah Augustin Comte yang sering disebut sebagai pendirian sosiologi. Sosiologi melintasi Atlantik seperti Eropa permulaan industri dan urbanis yang pesat serta masalah-masalah sosial yang menyertanya memberikan dorongan bagi perkembangan sosial di Amerika Serikat. Sosiologi Amerika membangun dan memperluas teori dan gagasan para pendirian sosiologi Eropa. Yang pertama, Lester F. Ward pada tahun 1841 sampai 1913. Lester Ward sering dianggap sebagai sosiologi Amerika sistematis pertama. Dia berusaha untuk mensustentasi ide-ide teori utama Comte dan Stanford dengan membedakan antara apa yang dia sebut sosiologi murni, studi tentang masyarakat dalam upaya untuk memahami dan menjelaskan hukum alam yang mengatur evolusinya, dan sosiologi terapan yang menggunakan prinsip sosiologi sosial, cita-cita, dan pertimbangan etnis untuk menjauhkan masyarakat. Perbedaan antara kedua bidang sosial ini masih dibuat sampai sekarang. Kedua, Jane Addams pada tahun 1860 sampai 1935. Meskipun bukan seorang sosiologi, Jane Addams mempraktikkan sosiologi terapan dan menerapkan teori sosiologi ketika ia mendirikan Hull House yang terkenal pada tahun 1889 untuk membentuk orang miskin dan tunawisma. Salah satu pendirian pekerjaan sosial Amerika pada tahun 1931 mengabdi Addams pada sosiologi terapan dan aktivitas sosial membuatnya mendapatkan hadiah Nobel. Ketiga, Margaret Sanger pada tahun 1883 sampai 1966. Pembaruan sosial terkemukakan lainnya. Margaret Sanger menerapkan teori sosiologi pada masalah kependudukan, kesehatan, dan hak-hak perempuan. Setelah menyaksikan seorang wanita pekerja miskin meninggalkan karena aborsi yang dilakukan sendiri, dia mulai menerbitkan sebuah jurnal yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wanita kelas pekerjaan. Artikelnya mencangkup topik melalui dari kebersihan pribadi, penyakit kelamin, dan pengendalian kelahiran hingga revolusi sosial. Sosiologi kontemporer, kontribusi teori dan metodologis dari para sarjana. Ia kemudian dikenal sebagai social school dan menyedihkan sosiologi dengan interaksionalisme simbolik dan salah satu dari tiga utama perspektif teoritis sudut pandang atau cara tertentu dalam memandang sesuatu yang mendominasi sosiologi saat ini. Dua lainnya adalah fungsionalisme, struktur, dan konflik. Ketiga,
Perspektif utama ini berfungsi sebagai paradigma, kumpulan asumsi dan ide yang memandu pertanyaan penelitian, metode analisis dan interpretasi, dan mengembangkan teori. Mari kita lihat secara singkat masing-masing dan bandingkan kekuatan dan kelemahan relatif mereka.